Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Magnesium. Saya Dikta Aprilia Putri dengan NIM 2219 1040 1013. Saya Zeka Musdiana dengan NIM 2219 1040 1085. Saya Muhammad Nabil Suryagama dengan NIM 2219 1040 1041. Saya Andis Dan Wicaksono dengan NIM 221910 401 012. Saya Hilda Hurila Ainia dengan NIM 2219 1040 1060. Saya Nur Amalia Putri dengan NIM 2219 1040 1107. Saya Rifda Lila dengan NIM 2219 1040 1061. Di sini kami akan menjelaskan tentang perubahan revolusi industri dari 1.0 hingga 5.0. Dah. 2, 3. Revolusi industri merupakan perubahan besar dalam cara manusia mengelola sumber daya yang ada dan cara mereka menciptakan produk. Dengan revolusi ini, banyak sektor seperti transportasi, pertanian, teknologi, pertambangan, manufaktur telah berubah. Perubahan ini berdampak besar pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Berikut penjelasan revolusi 1.0 hingga 5.0. Ayo Dang. Enggak, udah. Revolusi industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi, tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Sektor industri yang mengalami revolusi industri 1.0 diantaranya 1. Industri tekstil. Di awal era industrialisasi dan mekanisasi, inovasi di sektor industri tekstil mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal ini diawali dengan pembuatan mekanisasi mesin pintal. 2. Industri besi dan baja. Perkembangan inovasi di sektor pertambangan juga mengalami kemajuan pesat dengan ditemukannya inovasi produksi. Proses pembuatan besi dan baja bisa lebih murah. 3. Industri transportasi. Sebelum revolusi industri, barang-barang hasil produksi diangkut dengan menggunakan tenaga hewan. Namun, setelah ditemukannya mesin uap dan kapal uap, proses pengiriman barang produksi ke lokasi yang jauh bisa menggunakan kapal laut dan kereta api. Revolusi industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang berlangsung ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik, di mana mesin uap yang dahulu sering digunakan dalam proses produksi semakin tergantikan dengan adanya tenaga listrik. Revolusi tersebut yang membuat terbentuknya berbagai divisi pekerjaan, di mana setiap individu ataupun pekerja hanya berfokus pada pekerjaannya di bagian tertentu dari keseluruhan proses produksi yang ada, sehingga assembly lines atau proses manufaktur yang ada, di mana setiap divisi memiliki perannya masing-masing dan disusun berdasarkan urutan yang jelas untuk menciptakan sebuah produk dari proses yang berlangsung akan lebih efisien dan cepat. Perubahan terjadi karena adanya assembly line terjadi pada awal abad ke-20 tahun 1913. Contohnya, penemuan tenaga listrik, yaitu perpindahan dari tenaga uap ke tenaga listrik di akhir tahun 80-an. Transportasi mobil mulai diproduksi secara massal. Bermunculan teknologi baru seperti mobil, pesawat terbang, dan pesawat terbang. Revolusi industri 3.0. Revolusi ini terjadi pada akhir abad ke-20, ditandai dengan munculnya teknologi
teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dunia industri. Pada revolusi 3.0 ini, masyarakat kontemporer telah mengubah cara mereka berhubungan dengan berkomunikasi. Contoh revolusi industri 3.0 yaitu yang pertama, teknologi komputer, yang kedua, akses internet, yang ketiga, peralatan elektronik seperti smartphone, yang keempat, sistem perangkat lunak atau software, yang kelima, pengembangan sumber energi baru. Di periode ini, muncul inovasi pengembangan perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik. Banyak penemuan dan pembuatan barang elektronik yang bertujuan untuk otomatisasi operasional mesin menggantikan operator produksi. Yuk. Satu, dua, belakangan ini kata industri 4.0 sering digunakan oleh banyak orang. Akan tetapi juga saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti apa itu industri 4.0 dan bagaimana hal tersebut akan menghadapi sumbangsi terhadap kemajuan Indonesia. Secara singkat, industri 4.0 pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem fisik cyber, Internet of Things, dan Internet of System membuat industri 4.0 menjadi mungkin, serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penumpang utama. Revolusi industri 5.0. Sampai saat ini kita telah melihat revolusi industri 1.0 ditandai dengan zaman kebangkitan mesin, revolusi industri 2.0 ditandai dengan zaman kebangkitan transportasi atau otomasi, revolusi industri 3.0 ditandai dengan zaman kebangkitan komputer atau komputasi, zaman kebangkitan kemunculan internet sebagai simbol revolusi industri 4.0. Pemerintah Jepang memperkirakan kemungkinan untuk mengumumkan revolusi industri konsep 5.0 yang dijuluki era kebangkitan sosial. Konsep industri 5.0 sendiri akan lebih memperhatikan pemanfaatan manusia, data, teknologi, dan aspek lainnya. Secara komprehensif, terlepas dari kesamaan mereka dengan era revolusioner sebelumnya, kedua era tersebut didasarkan pada penekanan yang sama sekali berbeda. Dalam revolusi 4.0, hal itu berkaitan dengan produktivitas, sedangkan revolusi industri 5.0 menunjukkan fokus yang lebih besar pada kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan dan perbedaan dari 1.0 sampai 5.0. Yang pertama pada revolusi 1.0 pada 1780 tentang mekanisasi, yaitu produksi industri dengan mesin uap. Yang kedua pada revolusi 2.0 1870 tentang elektrifikasi, yaitu produksi massal dengan assembly lines. Yang ketiga pada revolusi 3.0 1970 mengenai otomasi dan globalisasi produksi menggunakan komputer dan elektronik. Selanjutnya yang keempat, revolusi industri 4.0 atau sekarang digitalisasi penggunaan perangkat yang saling terhubung, penyimpanan data digital, dan Internet of Things. Yang terakhir, revolusi 5.0 atau masa depan, personalisasi, memanusiakan manusia dengan teknologi. Dampak positif revolusi industri, yang pertama ada mempercepat pertumbuhan ekonomi, lalu yang kedua ada berkembangnya sistem transportasi, lalu yang ketiga peningkatan efektivitas dan efisien dalam segi produksi dan distribusi produk, lalu yang terakhir ada barang melimpah dan berharga murah. Lalu untuk dampak negatif revolusi industrinya yaitu ada kebangkrutan perusahaan kecil yang tidak mampu bersaing, lalu yang kedua ada upah buruh rendah, yang ketiga munculnya kesenjangan ekonomi masyarakat, lalu yang terakhir merosotnya sektor agraris.